Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti channel Wheelchair Way. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang baik melalui komentar ataupun melalui pesan pribadi telah mendukung dan memberi respon positif kepada saya. Dan ternyata banyak teman-teman yang ketika mengalami kejadian yang sama itu banyak yang bertanya ya. Dan ada satu pertanyaan yang sangat menarik ya dari teman-teman. Salah seorang teman kita dari Malang. Jadi bagaimana cara kita beraktivitas ketika kita belum bisa duduk tanpa pegangan gitu ya. Jadi untuk menjawab hal ini saya sebenarnya juga mau menyampaikan bahwa kita tetap harus beraktivitas. Jadi jangan menunggu kita bisa duduk tanpa pegangan dulu baru bisa beraktivitas. Dan hari ini ada hal yang lucu gitu ya. Jadi sebenarnya saya mau mempraktekkan, karena biasanya ketika saya duduk, saya sampai saat ini pun duduk itu harus bersandar ataupun dengan pegangan tangan gitu ya. Nah kalau saya terlalu maju sampai sini, biasanya saya tidak bisa kembali lagi tanpa tangan gitu ya. Jadi memang harus dibantu dengan tangan. Tetapi tadi barusan itu saya mempraktekkan gitu ya, ternyata saya bisa walaupun tanpa bantuan tangan gitu ya. Ya tetap memakai keseimbangan dari tangan. Jadi baru mau bikin video ini tadi saya praktekkan gitu, ternyata bisa. Jadi seperti ini ya. Nah seperti kejadian tadi ya. Jadi memang kita itu memang harus beraktivitas dahulu, baru nanti lama-lama seiring dengan perkembangan perbaikan saraf kita, itu kita akan bisa melakukan hal-hal tersebut sendirian. Jadi bagi teman-teman yang belum bisa duduk tanpa pegangan gitu ya, tetap aja melakukan aktivitas walaupun dengan terus pegangan gitu kan. Saya biasanya juga kalau aktivitas pasti salah satu tangan memegang gitu, karena kalau duduk tanpa bersandar itu saya masih sering jatuh gitu. Dan bahkan seperti yang teman-teman lihat, di belakang saya ada motor, dan saya pertama kali naik motor itu benar-benar belum bisa duduk secara seimbang. Jadi walaupun sandaran gini tetap harus pegangan tangan. Kalau nggak pegangan gitu akan ambruk kanan atau ke kiri gitu ya. Jadi untuk memulainya yang penting tangan teman-teman kuat. Jika tangan teman-teman sudah kuat, insya Allah bisa melakukan aktivitas apapun gitu ya. Dan hari ini kita akan membahas salah satu penunjang mobilitas kita, yaitu yang terpenting kedua setelah kursi roda. Menurut saya yang terpenting kedua setelah kursi roda yaitu motor yang kita modif sesuai kebutuhan kita. Ada beberapa jenis motor roda 3 yang bisa kita pakai. Jadi itu menyesuaikan kebutuhan kita. Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin bisa berjalan tetapi lemah gitu ya. Atau teman-teman yang tanpa menggunakan kursi roda tetapi membutuhkan motor roda 3 gitu ya. Misalkan kehilangan satu kaki atau lain-lain. Jadi kita memodif motor roda 3 kita itu menyesuaikan dengan kondisi kita. Saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana saya mengendarai motor saya. Ikuti saya.
kita. Yang pertama yaitu kebutuhan kita. Apa sih sebenarnya yang kita butuhkan? Kalau saya sendiri, saya memerlukan kursi roda untuk beraktivitas kemana-mana gitu ya. Jadi saya memodif motor saya dengan menggunakan tempat yang bisa untuk mengangkut kursi roda saya. Nah, ini saya memang saya desain memang lebar. Jadi selain untuk kursi roda, ini juga bisa untuk bagi teman-teman yang pengen sekalian melakukan usaha gitu ya. Jadi bisa untuk memuat barang-barang selebihnya gitu ya. Selebihnya kursi roda kita bisa memuat barang-barang kita. Terus kemudian yang kedua adalah akses untuk naik kita. Jadi bagi teman-teman yang mungkin menggunakan kursi roda, kalau akses naik seperti yang saya contohkan tadi, di belakang yang jika kita jalan kita gunakan sebagai pintu, itu bisa kita gunakan untuk jalan ketika kita buka. Nah, kemudian untuk menutup secara mandiri, kita memerlukan tali yang kita kaitkan di pintu, di ujung pintu, sehingga ketika kita narik ini akan ringan dan mudah untuk ditutup. Kemudian kita kunci. Kemudian yang tidak kalah penting adalah masalah keselamatan, karena motor kita lebar. Jadi jika menggunakan penerangan dari motor, itu di bagian kiri ini tidak akan ada penerangan. Jika kita berjalan di malam hari, tentu saja itu sangat berbahaya, karena bagi pengguna yang ada di depan kita, itu mereka mengira cuma motor biasa gitu ya. Nah, ternyata kita menggunakan tambahan sespan gitu. Maka kita juga memerlukan lighting untuk menandakan bahwa ternyata kita menggunakan sespan dalam motor ini. Kemudian rating kiri yang saya pindah. Terus kemudian karena saya ketika duduk tidak tahan lama gitu ya kalau tidak bersandar, maka saya menggunakan sandaran tambahan untuk motor saya. Jadi sandaran ini saya desain bisa untuk dibuka ataupun ditutup. Jadi ketika kita pindah ataupun mengisi bensin, itu bisa kita lakukan dengan membuka sandaran terlebih dahulu, baru kita buka jok motornya. Nah, ketika kita gunakan itu kita bisa mentutupnya, kemudian kita bisa bersandar di sandaran motor kita. Jadi ini sandaran yang dijual di online ya, banyak dijual di online. Terus kemudian saya tambahin tuas, kemudian engsel. Jadi saya memang memodif motor saya itu yang tetap utuh ya motornya. Jadi tanpa perubahan apapun di motor, dan sespan ini hanya menempel. Jadi motor tidak mengalami perubahan apapun. Terus kemudian ketika kita berpindah, itu kita bisa memindahkan kaki kita terlebih dahulu. Baru kemudian kita mengangkat pantat dan pindah. Kemudian turunkan sandaran.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.